Gak apa-apa deh, aku jadi anak kelas 5 SD aja. FOMO guys, setelah nggak pengen baca. Hai hai, selamat datang di channelku Diarit, aku dia. Udah lama nggak bikin video. Oke, sekarang aku mau bikin review buku thriller. Kayaknya udah lama nggak bikin review ya. Kayaknya postingannya gue udah lama nggak sih? Sekarang tuh mau bikin review ini. Mau review buku Keigo Higashino yang kayaknya lagi rame nggak sih diomongin di mana-mana. Aku penasaran. Judulnya itu Midsummer's Equations, Rumus Kebenaran Musim Panas. Akhirnya bisa baca buku beliau lagi yang dimana-mana tuh viral gitu. Dimana-mana kayaknya orang-orang ngomongin bukunya Keigo Sensei, Keigo Sensei, Keigo Sensei gitu kan. Aku sebenarnya punya TBR lain yang karya beliau juga, judulnya itu apa, Black Showman gitu ya. Nah itu tebal banget halamannya, dan aku tuh ngerasa kayak udah terintimidasi duluan sama halaman yang tebel. Ya udah, kita baca ini dulu. Kayaknya ini lagi rame, ya udah. FOMO guys. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai, dan ini dia blurbnya. Boleh di pause ya. Boleh di pause dulu untuk baca blurbnya sebentar. Jadi ceritanya dimulai dari seorang fisikawan yang dikenal sebagai seorang detektif Galileo di buku-buku sebelumnya. Jadi ini adalah kayak buku series detektif Galileo, dan ini adalah buku ketiga. Kebetulan aku memang baru baca buku yang ketiganya. Sejauh yang aku baca aman sih, nggak yang bingung banget ini siapa gitu ya. Masih masih oke untuk dibaca karena kasusnya berbeda ya, enggak yang nyambung. Namanya adalah Profesor Yukawa. Dia melakukan perjalanan ke Harigaura, sebuah kota kecil di pinggir laut yang mana pengen dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya di bawah lautnya. Selama di perjalanan dalam kereta, Yukawa sendiri bertemu dengan anak kelas 5 SD yang juga dalam perjalanan ke rumah paman dan bibinya oleh sebuah perusahaan pertambangan. Makanya Yukawa diminta hadir untuk menjadi konsultan di proyek ini untuk mengatasi masalah-masalah teknis. Katanya mereka menemukan logam langka di dalam laut ini, di dasar laut, dan cara salah satunya untuk mendapatkannya itu adalah dengan cara pengeboran, dan itu bikin warga setempat tuh jadi protes untuk berlibur sementara karena orang tuanya sedang mendirikan toko baru. Di samping itu juga ditemukan sesosok mayat yang tergeletak di tepi tebing, diduga karena bunuh diri. Tapi ternyata setelah diselidiki, kasus ini ternyata adalah sebuah kasus pembunuhan. Kayak di buku-buku Keigo sebelumnya, beliau itu lebih menekankan terhadap karakter dan juga budaya. Yang bikin aku salfok pertama kali baca buku ini itu adalah latar yang diambil oleh penulis, dan beliau di sini ngambilnya di sebuah kota kecil di pinggir laut. Biasanya kan suasana dari buku-buku Keigo sebelumnya itu adalah kota-kota besar. Di buku ini aku ngerasa terlalu banyak tokoh yang dilibatkan, apalagi dalam pemecahan kasusnya. Pihak kepolisian yang dilibatkan di sini bukan cuma satu atau dua, malah sampai tiga pihak kepolisian. Jadi kebanyakan plot di sini tuh ngebahas tentang sudut pandang dari masing-masing pihak ini, berasa kayak boros aja mubazir gitu. Tapi aku terbantu dengan aspek menyentuh yang terjadi antara Yukawa dan juga Kyohei, kelas 5 SD yang ketemu di perjalanan dalam kereta sama Yukawa tadi. Ternyata mereka ini satu penginapan, dan Yukawa menginap di penginapannya paman dan bibi Kyohei. Mereka menjalin pertemanan tapi nggak yang sentimental. Ibaratnya di sini Yukawa bertindak sebagai seorang guru fisika, dan juga Kyohei adalah seorang murid yang diajarkan pelajaran fisika, dan dia berusaha untuk murid ini ngerjain tugasnya sendiri. Tapi karena di sini nih Kyohei usianya terlalu muda dan terlalu sulit untuk paham dengan penjelasan yang diberikan oleh Yukawa. Jadi si Yukawa sendiri memberikan penjelasan dengan sederhana dan beda dari biasanya. Itu sih yang bikin aku betah untuk balikin setiap halamannya, karena berasa kayak gak apa-apa deh aku jadi anak kelas 5 SD aja kayak si Kyohei gitu. Karena seru aja ngedengerin Yukawa menjelaskan setiap kasus, atau bukan kasus sih, lebih ke eksperimen yang mereka lakukan berdua di sini ke Kyohei gitu. Dan kalau masalah menebak siapa pelakunya, aku rasa di sini di bagian pertengahan buku udah ketebak sih ya. Endingnya di sini juga bukan yang mengejutkan sih. Tapi kayak biasa, penulis di sini berusaha memberikan kesan heartwarming kepada pembaca. Nah, teman-teman yang lagi nonton, ada nggak sih yang udah baca buku ini? Gimana kesannya setelah baca buku ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Jadi ya intinya tuh berkat suasana baru, latar dari cerita di buku ini, dan juga karakter dari Yukawa yang terlihat menarik, aku jadi penasaran baca karya Keigo yang lain. Oke, kita masukin wishlist dulu ya.
Kayaknya segitu dulu review singkat dari aku. Nggak apa-apa deh ya. Semoga terbantu yang pengen baca atau yang berniat pengen beli buku ini. Apakah menarik dari setelah denger review aku atau malah nggak pengen baca? Karena ini ya, baca buku itu kan cocok-cocokan. Kalau misalkan kita udah riset dulu, riset dulu gitu, baca review dari teman-teman Bookstagram, Booktober atau BookTok yang lainnya, dan kalau cocok, nah itu itu yang bakal bantu kita apakah kita akan membeli buku ini atau enggak gitu ya. Oke, gimana, sudah diputuskan pengen baca buku ini atau enggak? Kalau aku sih memutuskan untuk baca yang lain juga. Oke, terima kasih sudah menonton ini dan jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka dengan video ini.